Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanda NIM 16102004 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4, mekanisme perencanaan pembangunan nasional dari mata kuliah Manajemen Program Pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau disingkat dengan RPJP. Penyusunan rencana jangka panjang dimulai dengan pengumpulan bahan-bahan evaluasi pembangunan pada periode sebelumnya, baik dilakukan oleh lembaga perencana, lembaga penyelenggara negara, maupun masyarakat. Pada saat yang sama juga dilakukan pengumpulan pemikiran-pemikiran visioner, baik yang dilakukan oleh lembaga perencana, lembaga penyelenggaraan, ataupun masyarakat. Berdasarkan kedua bahan ini, materi perencanaan menyusun rancangan awal rencana jangka panjang nasional. Rancangan awal RPJP nasional. Rancangan awal RPJP nasional dibahas dalam musrenbang RPJP nasional yang dihadiri segenap pemangku kepentingan, baik dari kalangan akademisi, dunia usaha, lembaga-lembaga non pemerintah, atau para penyelenggara negara maupun individu yang berminat terhadap pemikiran jangka panjang. Sebelum diajukan ke DPR, rancangan akhir RPJP disampaikan ke Presiden dan bila perlu dibahas dalam sidang kabinet. Rancangan akhir RPJP nasional selanjutnya diajukan ke DPR nasional, inisiatif pemerintah. Setelah melewati proses legislasi dan disetujui untuk diundangkan, RPJP nasional ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJM nasional. Penyusunan RPJM dimulai pada tahun terakhir periode RPJM yang berjalan dengan melaksanakan perencanaan teknokratik, baik oleh Kementerian Perencana maupun departemen atau lembaga. Dalam proses ini, aspirasi masyarakat yang teramati ataupun sebagai hasil olah pikir para profesional menjadi bahan penyusunan rencana. Proses politik dalam penyusunan RPJM terjadi pada saat pemilihan umum dengan anggapan masyarakat memilih presiden berdasarkan visi, misi, dan program yang ditawarkan selama kampanye. Dengan menggunakan rencana teknokratik serta visi misi ataupun program presiden terpilih, Kementerian PPN menyusun rancangan awal RPJM nasional. Rancangan awal ini dibahas di sidang kabinet untuk mendapatkan kesepakatan dan komitmen. Rancangan awal yang disepakati ini digunakan sebagai pedoman bagi kementerian atau lembaga dalam menyusun rancangan renstra mereka. Selanjutnya, rancangan renstra ini disampaikan ke Kementerian PPN untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RPJMN atau rencana pembangunan jangka menengah nasional. RPJM dibahas di musrembang untuk mendapatkan aspirasi dari para pemangku kepentingan yang hasilnya digunakan untuk menyempurnakan rancangan RPJM menjadi rancangan akhir RPJM. Kemudian Presiden menetapkan RPJM dengan peraturan Presiden yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi kementerian atau lembaga untuk menyempurnakan renstranya masing-masing. Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Undang-Undang SPPN menyebutkan bahwa RKP adalah penjabaran RPJM nasional. Rancangan awal RKP memuat 3 hal. Yang pertama, prioritas pembangunan nasional untuk tahun rencana. Yang kedua, rancangan kerangka ekonomi makro. Dan yang terakhir, indikasi pagu bagi masing-masing kementerian, lembaga, ataupun daerah. Penyusunan kerangka ekonomi makro dikerjakan berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik,
Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, dan Bank Indonesia. Penyusunan pagu indikatif dilaksanakan bersama Kementerian Keuangan. Setelah rancangan awal ini disepakati dalam sidang kabinet, Menteri Keuangan dan Menteri PPN menerbitkan surat edaran bersama yang memuat pagu indikatif dan prioritas-prioritas pembangunan nasional yang disampaikan ke kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah provinsi. Kementerian atau lembaga digunakan sebagai rujukan penyusunan rancangan-rancangan kerja yang disampaikan ke Kementerian PPN dan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, Kementerian PPN bersama Kementerian Keuangan menelaah rancangan renja kementerian atau lembaga tersebut untuk menyinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan rancangan kebijakan ekonomi makro. Selanjutnya, rancangan renja yang telah ditelaah ini digunakan sebagai bahan oleh Kementerian PPN untuk menyusun rancangan RKP yang lengkap. RKP dan penyusunan APBN. Penyusunan APBN dibagi dalam 3 fase. Untuk fase pertama adalah penyusunan RKP yang berlangsung dari Januari hingga April. Untuk fase kedua, penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja nasional yang berlangsung dari Mei hingga Agustus. Kemudian fase yang terakhir atau fase ketiga, penyusunan APBN dan dokumen pelaksanaan anggaran yang berlangsung dari bulan September hingga Desember. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.